Plusers, film di sini. Di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 994. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Serta saat ini, kalian sudah bisa mensupport channel Levelnomi dengan join di membershipnya untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang sangat lucu. Dan serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan review chapter terbaru di One Piece chapter 994. Untuk minggu ini termasuk cukup cepat sih, karena Kamis sore dia sudah keluar raw-nya, dan biasanya akan ada sesuatu nih jika muncul cepat gini. Ya, jadi untuk chapter kali ini, seperti yang kita dapatkan dari spoiler, akan berjudul My Other Name is Yamato. Atau mungkin nama lain saya adalah Yamato. Ya, sebenarnya udah jelas lah ya, dari judulnya ini membahas siapa. Nah, seperti biasa, kita akan bahas dimulai dari cover story di chapter ini terlebih dahulu. Jadi di sini dia masih melanjutkan Oh My Family-nya BG, dan ini dia episode terakhir. Ya, sebenarnya di sini diperlihatkan kapal BG yang pergi dengan keadaan bahagia. Karena kita tahu di chapter lalu Lola dan Gotti resmi menikah, asik. Walaupun sebenarnya mereka ini sedang diserang angkatan laut, ya pernikahan memang bisa membuat senang di dalam badai seperti apapun, anjay. Jika ini sudah selesai, kira-kira next cover story menceritakan siapa ya? Apakah mungkin akan cerita dari Caesar? Menarik. Jadi biasanya selang antar cover story akan berisi untuk requestan gambar-gambar lah. Ya, mungkin itu sambil menanti di chapter 1000. Nah, untuk scene-nya di chapter ini dimulai seperti lanjutan chapter sebelumnya, di mana Kiku kehilangan sebelah tangannya. Lebih tepatnya full sebelah tangan ya, bukan sebagian saja. Sini Kinemon dengan cepat dia langsung menggunakan teknik apinya untuk menghentikan pendarahan dari Kiku ini, yang pastinya akan mengucur deras dari tangannya. Dimana itu pun saya tanyakan di video spoiler, dan mantap buat kalian yang udah jawab dengan benar. Walaupun sederhana, tetapi ini informasi yang berguna loh. Dan di sini kita melihat Kiku pun masih dapat senyum dan berkata, "Saya tidak apa-apa." Ya, itu adalah hal yang sangat wajar karena mereka semua sudah siap mati kok. Jadi tidak perlu meragukan lagi resiko yang mereka dapatkan, bahkan untuk sang lord mereka yaitu Oden. Sini sebenarnya saya yang miss atau gimana ya, soalnya Kiku masih megang pedang lagi, tapi sebelumnya pedangnya terlihat patah. Apa dia diberi pedang lain oleh Scabbard lain? Sepertinya saya ada miss di bagian sini. Nah, jadi di video review di chapter sebelumnya, tepatnya mengenai tangan Kiku ini banyak sekali yang komen. Tenang aja, apa gunanya Lau kalau tangan putus gitu nggak bisa disambung lagi? Oke, ini sudah konteksnya menyambung tangan oleh Lau ya. Kita coba perhatikan lagi siapa aja sih orang yang Lau sambungkan bagian tubuhnya selain dirinya sendiri dan orang-orang di Punk Hazard. Ya, mungkin untuk dirinya sendiri itu sudah jelas akan dia lakukan. Lalu untuk Punk Hazard, lebih tepatnya kroco-kroco yang lain seperti bahkan Monet juga, itu pula jelas syarat agar Lau boleh berdiam di sana bersama dengan Caesar. Ya, mungkin ini semacam perjanjian di antara mereka berdua lah. Yang bahkan di sana dia melibatkan Monet untuk merubahnya menggunakan sayap. Heroes yang kehilangan kakinya, dan dia pun perang di Dressrosa bersama dengan Lau. Dia saja bahkan tidak dibantu oleh Lau ini. Bahkan Inuarashi dan Nekomamushi yang bagian tubuhnya dipotong di Pulau Zou, dan di sana pun kita lihat ada Lau di sana. Ya, dapat dengan mudah dia memberikan sambungan untuk mereka, padahal kita pun tahu Inu dan Neko ini adalah bos dari Beppo, yang notabene Beppo ini adalah anak buah dari Torao. Jadi sejujurnya tidak ada alasan bagi Lau tiba-tiba menyambungkan tangan Kiku begitu saja, seperti yang kalian katakan dengan mudahnya. Atau mungkin kalian juga akan bilang, ya iyalah mereka kan potongannya tidak ada, berbeda dengan Lau dan Kiku yang potongannya masih ada di sana. Lah, untuk kasus Punk Hazard itu sebenarnya bisa diganti dengan sambungan lain, ya mungkin dengan makhluk hidup yang lain, asalkan sistem syarafnya bisa disatukan lagi oleh OP-OP Nomi milik Lau ini.
Jadi itu sebenarnya bukan masalah jikalau atau mereka yang menginginkannya. Terus sebenarnya saya sangat yakin Kiku tidak akan menginginkan tubuhnya disatukan lagi. Mungkin itu seperti sebuah penghormatan atas dirinya berjuang untuk Kozuki Oden lah. Nah, lalu pasti juga banyak yang bilang di kalian nih, loh Min, baca yang bener dong manganya. Yang nyambungin tangan Lau itu ulah suku Tontata, yaitu Leo dan Manseri. Adminnya nggak bener, ansap ah. Ya benar sekali, yang nyambungin tangan Lau itu memang Leo, dan Manseri dia menggunakan buah iblisnya untuk mengurangi pendarahannya, alias dia nyembuhin luka luar dari Lau ini. Tapi apakah akan semudah dijahit dan dihentikan pendarahannya? Tangan Lau ini bisa langsung gerak secara normal? Tidak semudah itu guys. Dimana tidak seperti kepala hidan yang ditempel langsung gerak, atau mungkin nyaplok mata bisa langsung digunain tanpa tambahan lain. Kenapa? Karena masih ada yang namanya syaraf yang terputus. Lalu kita pun perlu tahu aliran darah harus mengalir agar tangan bisa kembali normal. Bahkan itu dikatakan oleh Cavendish yang dijawab langsung oleh Lau, yang berarti asal menyambung tangan saja tidak dapat membuat tangan langsung bergerak serta merta seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh ilmu kedokteran milik Torao ini dan kemampuan buah OP-OP-nya itu. Ya sebenarnya hal seperti itu hanyalah dimengerti oleh spesialis bedah. Karena ya memang ahli bedah ini untuk mengerti tentang syaraf manusia. Malah banyak yang ngegas dan bilang kalau ini dia nggak bisa nyambungin bagian tubuh yang potong atau hilang begitu. Lah apakah kalian gak lihat di Pang Hazard, Monet dia bahkan bisa ngeganti tangannya dengan sayap seperti itu. Nah, lagi-lagi itu bahkan permanen loh tanpa OP-OP nominya yang berarti operasinya hanya dilakukan sekali dan efeknya permanen. Hal itu tidak akan mungkin jikalau ini tidak mengerti tentang saraf dan segala ilmu kedokteran. Lalu apakah sebenarnya ada orang lain yang bisa menyambungkan bagian tubuh dengan hal-hal di luar tubuhnya sendiri? Ya di One Piece ada orang lain yang bernama Dr. Hawkback. Dan apakah kalian tahu apa nama dari Dr. Hawkback ini? Dia dikenal sebagai dokter bedah yang bahkan kata Chopper dia terkenal di dunia. Dimana ilmu bedah juga tidak lepas dari yang namanya syaraf yang saya katakan sebelumnya. Ya jadi itu semua di One Piece ini seperti quotes yang selalu saya simpan di awal. One Piece itu tidak masuk akal tetapi akal bisa masuk. Jadi jelas tidak seperti manga-manga lain yang mungkin sambung-sambung asal bisa gerak lagi lah. Di One Piece ini tidak akan bisa semudah itu. Bahkan kalian pun tahu kan, Lau ini dia mempunyai sebutan sebagai dokter bedah kematian. Ya walaupun pasti banyak juga yang bakal bilang, apalah arti syaraf di dunia One Piece yang kartun ini bahkan zombie Hawkback pun dia bisa hidup lagi atau mungkin bisa gerak lagi lah. Walaupun mereka sudah mati. Untuk alasan pertamanya jelas karena itu efek buah iblis dari Moria dengan memberinya bayangan. Dan apakah kalian ingat juga kelemahan dari zombie ini? Mereka menerima luka di tubuhnya alias syaraf dalam tubuhnya terbebani, tapi dia tidak menerima rasa sakit dan itulah kelemahannya. Sehingga itulah yang mereka lawan ketika melawan bayangan Luffy alias Oars di sana. Dimana Oars tidak bisa menggerakkan sebelah tangannya karena syaraf di sebelah tangannya itu sudah mati dan tidak bisa bergerak lagi. Itulah kenapa saya bilang One Piece ini gak masuk akal tetapi akal bisa masuk. Karena Oda Sensei dia tidak serta-merta asal membuat konten tanpa ngerti maksud di belakangnya. Dan itulah yang sebenarnya membuat kenapa One Piece ini menjadi sehebat sekarang. Nah kita kembali ke chapter ini. Dengan ketenangan dari para samurai setelah temannya terluka separah itu alias Kiku. Di situ Kaido langsung berkata, itulah kenapa saya suka dengan seorang samurai karena mereka selalu siap untuk mati. Lagi-lagi dia mengutarakan alasan kenapa dia ingin mati atau selalu ingin bunuh diri. Karena Kaido ini dia sirik dengan Roger dan Shirohige, di mana mereka berdua mati dengan sangat gagah. Dan di situ dia melanjutkan karena kematian itulah yang membuat seorang pria menjadi sempurna. Wih, keren sekali quotes dari Kaido ini. Di mana dia kembali ke mode manusianya, yang bahkan di situ dia terlihat tidak terluka setelah semua serangan dari para Skabard ini. Dan pertarungan pun dilanjutkan. Panel kembali berpindah ke Luffy, Sanji, dan Jinbei, di mana mereka masih disibukkan dengan para headliner. Sebenarnya nggak disibukkan sih, toh mudah sekali mereka mengalahkannya. Cuma saya kesel aja lihat wujud headlinernya yang jelek banget anjing. Dimana kita kembali ke panggung utama. Di situ banyak sekali yang terinfeksi dengan Excite Balletnya Queen yaitu Es Oni atau Iblis Es.
Salah satunya adalah mantan bos Yakuza Omasa yang besar itu loh. Dimana di situ Chopper berkata mustahil untuk membuat antidot di situasi seperti saat ini dengan waktu yang terbatas. Jadi pasti Queen mempunyai antidot dari peluru tersebut. Yang kita pun tahu sebenarnya Chopper ini tidak akan cukup sulit untuk membuat antidot lainnya karena dia pernah membuat antidot dari exit bulletnya Mumi, senjata Queen yang ada di Udon. Ya tapi daripada ribet akan cari yang simple dengan mencuri antidot yang asli bukan? Situ Queen berkata, siapapun yang berubah menjadi iblis es akan mati dalam waktu 1 jam. Ini sebenarnya udah next level senjata buatan sih. Selain dia punya batas waktu kematian, dia pun bisa mengubah sel dalam manusia menjadi es dan membuatnya mengamuk seperti itu. Gila sih sebenarnya Queen ini ilmu tentang persenjataan dan sel tubuhnya. Dimana serangan Queen ini menyerang semua orang mulai dari temannya sendiri hingga para samurai Orochi. Dan bisa dibilang bangsat juga si Queen ini karena dia membuat permainan dengan memberikan antidot ini kepada Apo. Di situ Queen berkata agar Apo ini melindungi antidot sampai semua orang mati atau dia akan dieksekusi. Yang kita pun lihat semua orang langsung mengejar Apo ini, aduh. Dimana Kerocok Kaido yang mengejarnya, bahkan Mimawari Gumi pun mengejar. Dan di sini kita melihat Zoro mengejar Apo ini. Apa yang udah rencanakan? Apakah Zoro akan melawan Apo lagi di sini, atau dia mengejar Apo dan nyasar dan bertemu Luffy di puncak Onigashima? Dan panel kembali ke Yamato si cantik, Momono mesum, dan Sasaki. Dimana kita melihat flashback Yamato ketika dia melihat secara langsung Kozuki Oden dieksekusi di depan matanya. Dimana di situ dia pun menggunakan topeng. Situ Yamato berkata bahwa dia benar-benar tersentuh dengan kematian dari Oden ini dan perkataan Shinobu. Yang menurut saya itu sebenarnya cukup merinding sih. Mungkin buat yang lupa tentang kisah Oden ini, kalian bisa nonton di video ini lengkap dari lahir hingga dia mati. Jujurnya, teori mengenai Yamato ini dia nonton langsung kematian Oden pernah diutarakan di salah satu forum luar dan bahkan dia melihatkan panel bahwa ini adalah Yamato yang menonton Oden. Ya sebenarnya ini benar-benar jeli banget sih mata dari orang ini. Yamato pun kemudian menahan semua tembakan meriam dari arah pasukan Sasaki dengan tubuhnya begitu saja. Yang akhirnya terlihat ledakan besar di sana. Tapi Yamato dapat berdiri dengan tegak seperti tidak merasakan apa-apa. Dia pun kemudian bercerita kepada Momo bahwa dia pergi ke Kuri setelah eksekusi untuk menolong Momonosuke ini. Tapi di sini dia hanya bisa menonton Momonosuke yang dipegang oleh bapaknya. Ya menurut saya itu pun salah satu scene yang memorable. Dilanjutkan oleh Yamato karena dia tidak cukup kuat untuk melakukan apa-apa, jadi dia hanya bisa menonton saja. Sejujurnya umur Yamato ini kemungkinan besar sama dengan umur Momonosuke loh. Tepatnya saat ini dia berusia 28 tahun dan Momonosuke pun berusia sama di 28 tahun namun dengan lompatan 20 tahun sehingga tetap di usia 8 tahun. Bukankah itu paralel yang benar-benar luar biasa dari Oda Sensei? Ya akhirnya panel langsung berhubungan dengan Yamato yang memukul mundur salah satu anak buah Sasaki. Ya dengan mudah lah, yang itu pun sangatlah wajar. Dan situ Momonosuke bertanya kepada Yamato ini, siapa sebenarnya kau? Sebelumnya kau menggunakan nama ayahku alias Kozuki Oden. Dan inilah yang akan jadi judul chapter kali ini. Ya, nama lain saya adalah Yamato. Dan saya akan mati untuk melindungimu. Waduh, gila sih ini. Jadi, apa sih yang akan Yamato lakukan? Apakah dia bakal menjadi next Shogun untuk Momonosuke ini? Atau dia akan ikut berlayar dengan Luffy? Ya, begitulah sebenarnya untuk chapter kali ini. Sejujurnya, dari action sebenarnya cukup kurang di chapter kali ini. Tapi cukup sekali banyak momen dan perkataan-perkataan yang epic mulai dari Kiku, Kaido hingga Yamato ini. Jadi mungkin akan saya beri nilai overall di 9 dari skala 10. Nah perlu diingat juga, biasanya akan ada efek lain dari munculnya chapter dengan cepat, yaitu minggu depan libur. Aduh. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih, strik 3 minggu berturut-turut di masa pandemi seperti ini aja sudah suatu keajaiban. Jadi kita akan bertemu lagi di video review untuk 2 minggu ke depan. Lagi saya mau berterima kasih buat kalian yang sudah join di channel membership Devilnomi, mana kalian bisa mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu seperti ini. Buat kalian yang ingin join, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa,
Semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.